warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 materi tentang analisis kurikulum di sekolah dasar, khususnya kami di SDN Lenteng Agung 07 pagi. Pada kali ini kami ingin mengobservasi dan wawancara bersama Pak Tatang, dan beliau adalah Wakapsek dari kurikulum di SDN 07 Lenteng Agung pagi. Sebelumnya saya Nandea Nabila Rizky. Saya Cynthia Wulandari. Saya Noviana Zahra. Saya Sumiati. Dan saya Anggia Aulia Putri. Saksikan video kami di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak perkenalkan kami dari mahasiswa aktif PGSD UHAMKA semester 5 ingin mewawancarai Bapak terkait manajemen pendidikan di SD, khususnya di analisis kurikulum sekolah dasar. Langsung saja Bapak, untuk memperkenalkan diri, saya Nandea Nabila Rizky dan Saya Sumiati. Saya Anggia Aulia Putri, Pak. Siapa? Perkenalkan, nama saya Noviana Zahra. Yang saya ingin sampaikan kepada Bapak mengenai bagaimana Bapak menilai pelaksanaan kurikulum yang sedang diterapkan khususnya di SDN Lenteng Agung 07 pagi, Pak. Baiklah. Kurikulum yang diterapkan di SDN Lenteng Agung 07 ini, kami menerapkan kurikulum nasional, yaitu kurikulum merdeka yang di tahun ini menggunakan pendekatan mendalam atau deep learning. Artinya kami mengikuti perkembangan zaman sesuai kebutuhan. Itu aja. Berarti sudah mengikuti pendekatan deep learning ini ya, Pak? Sudah tahun ini. Selanjutnya apa aja sih, Pak? Ada nggak sih kendala dari guru maupun sekolahan gitu mengenai implementasi yang sudah diterapkan di sekolah ini? Kendalanya guru-guru yang mengikut pelatihan ya. Jadi mereka harus ikut pelatihan dulu. Jadi nggak bisa langsung terjun ke kelas karena proses belajar dulu, itu aja. Tapi setelah kami ada proses pelatihan, namanya kan kombel ya, komunitas belajar tuh. Jadi mereka pelatihan dulu, baru bisa. Jadi nggak ada kendala yang berarti. Jadi setelah ikut pelatihan semuanya bisa. Berarti ada pelatihan secara Ada. khusus untuk pendekatan Ya, pembelajaran. karena pertama kan kita hanya diundang 2 orang guru kan. Iya, Pak. 2 orang itu mengimbaskan ke guru-guru lain sekolahan gitu. Selanjutnya bagaimana kesiapan guru dalam memahami serta menjalankan isi kurikulum, Pak? Ya. Lalu apakah ada pelatihan yang khusus dan pelatihannya itu semacam apa gitu? Ya, pelatihan khusus itu dari kementerian. Waktu libur itu kan kami pelatihan satu sekolah diundang 2 guru. Saya kan sebagai fasilitatornya, kepala sekolah juga kan sebagai peserta. Kami diundang full selama seminggu total. Jadi utuh ilmunya tentang kurikulum pembelajaran mendalam itu. Setelah tuntas, maka kami mengimbaskan ke guru-guru di komunitas belajar setiap hari Kamis secara bertahap. Jadi semua guru-guru sudah bisa langsung menerapkan kurikulum tersebut. Pendekatan tersebut ya, karena pendekatan Selanjutnya, apakah ada, Pak, alat evaluasi yang digunakan dalam mengukur pencapaian dari siswa ini sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku? alat evaluasi yang digunakan tes ya. Guru mengajar sesuai materi pelajaran, sesuai capaian pembelajarannya. Setelah selesai satu pokok bahasan atau tujuan pembelajarannya baru tes. Kalau berhasil, berarti guru bisa mengembangkan lagi ke materi berikutnya. Berarti tesnya itu dalam bentuk soal, maksudnya khusus Soal tertulis, lisan, praktek ya, portofolio. Berbagai macam alat tes. Kalau belum berhasil, ulang lagi. Berarti khusus ini dibagi tahap sekian, hari apa gitu? Iya, Pembagian tahap ada waktu-waktunya. Oke Pak, selanjutnya dari saya ingin menanyakan bagaimana sekolah menangani perbedaan kemampuan siswa dalam mengikuti kurikulum yang Iya. sudah dilakukan. Kurikulum kita kan tetap sama kan, semua siswa kan.
Guru pun ngajar sama, hanya perbedaannya anak yang spesial kita punya target. Berapapun biar aja lah. Dia tetap naik karena kan spesial kan. Jadi kita nggak punya target nilai harus dapat sekian, nggak. Dia mau di kelas aja bagus. Tapi kurikulum sama, itu aja. Tetap kita dilayani aja. Semampunya dia, berdiferensiasi kan. Bapak, terus untuk menurut Bapak ini ada aspek kurikulum mana yang paling dibutuhkan perbaikannya atau penyesuaiannya untuk konteks di sekolah ini? Semua kurikulum baik ya. Sekarang ini kan kurikulum merdeka dengan pendekatan planning. Jadi guru-guru juga bagus karena lebih simpel. Lebih simpel. Berarti lebih dari kemarin lebih Iya, gitu ya Pak? material lebih dipangkas. Kayak PPKN aja kan cuma 2 bab. Satu semester kan, setahun 4 bab. Jadi simpel, jadi guru gak kejar-kejaran gitu. Lalu Pak, bagaimana peran manajemen sekolah dan komite sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum ini? Jelas mendukung ya. Karena kan yang namanya sekolah negeri kan kadang-kadang keterbatasan buku kita udah mesen belum dikirim kan, otomatis guru kan kita kreatif lah, download kan, ngeprint, ngasih link, orang tua pun begitu, support orang tua yang berduit dia ngeprint, ya enggak ya kita linknya aja kasih, saling support karena kan buku kan kebutuhan banyak kan dari pusat, belum turun ya kita bagaimana caranya lah, tapi kita ke orang tua nggak memaksa harus beli, kan mahal kan, itu aja. Oh, berarti itu salah satu contoh dari sumber daya yang dari pihak luar, pihak pusat. Ya, orang tua bergerak sendiri. Ini linknya ya, kita kasihkan PDF ya. Kalau mau dibaca boleh, mau di print boleh. Selanjutnya teman saya. Baik Pak, saya izin selanjutnya. Apa sih strategi yang selama ini diterapkan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kurikulum? Mungkin Bapak bisa jelaskan contoh inovasi atau programnya yang telah dilakukan buat meningkatkan kualitas pembelajaran di kurikulum. Hambatannya sih, kita mah guru-guru baru kan, dia kan belum menguasai kurikulum. Tentunya kan kita guru-guru yang udah lama kita harus ngajarin mereka dari awal. Sesuai dengan pastinya kan pas A, B, C tuh. Dari mulai kurikulumnya, dari mulai dia membuat, sekarang kan namanya kan RPM ya, rencana pembelajaran mendalam kan. Jadi karena pas di sini memang ada saya sebagai instrukturnya lebih mudah ngajarin teman-teman. Jadi nggak usah panggil narasumber dari luar, jadi internal narasumbernya gitu, jadi lebih mudah kan. Otomatis teman-teman bisa kapan aja kan di sini kan. Mau nanya tentang kurikulum, isinya apa saja, materinya, buku paketnya, gampang. Karena saya di sini, itu aja sih. Jadi teman-teman nggak usah nyari kemana-mana. Ya kan? Yang lain kan harus bayar mahal kan? Mas manggil kan? Enak. Tinggal apa datang, kapan aja, nanti lagi nggak makan aja tanya. Silakan. Dilanjut aja nih. Baik, selanjutnya Pak, untuk pertanyaannya. Bagaimana sekolah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara berkalanya Pak? Iya. Kurikulum itu setahun sekali. Setahun ada revisi. Nanti kan biasanya kan itu kan dari dinas pusat kan. Oh misalnya ada revisi nih matematikanya nih bab sekian ada dihilangkan. Itu pemantauannya setiap tahun. Kami membuat kurikulum baru sesuai dengan Juknis. Namanya revisi kurikulum. Rutin tiap tahun buat. Jadi pekerjaan sekolah itu tiap tahun buat kurikulum karena ada revisi sesuai dengan perkembangan kan, sesuai kebutuhan murid. Oke Pak, apa sih harapan Bapak terhadap pengembangan kurikulum di masa depan untuk mendukung proses belajar mengajar di Ya, SD ini? kalau harapan sama-sama ya tentunya kurikulum itu dibuat oleh pemerintah tetap harus kontennya mengacu sama kebutuhan murid ya, mengacu sama kebutuhan murid. Kurikulum itu dibuat sesuai dengan perkembangan zaman dan kurikulum itu mudah dipahami oleh semua pihak. Jangan sampai kurikulum membingungkan kan, gitu. Dan poinnya itu kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi jangan terlalu meluas. Itu aja. Baik, dilanjut ya Pak.
rekomendasi apa yang Bapak berikan agar pelaksanaan kurikulum menjadi lebih efektif Iya. dan efisien? Rekomendasinya ya akan kurikulum tetap ditinjau terus setiap tahunnya. Jangan sampai nanti ada kurikulum malah yang padat materi sehingga guru ngajarnya kejar materi, kejar bab, ya kan? Iya kan? Anak belum ngerti bab 1 udah ke bab 2. Karena dia bukunya ada kan? Jadi harapan kurikulum yang simpel. Mungkin dilanjut teman-teman saya. Ini lanjut sekarang ya Pak. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung implementasi kurikulum di sekolah ini? Kayak contohnya proyektor. Oh ya. Tidak. Teknologi luar biasa, sampai bantu banget. Sekarang kebayang kalau nggak ada teknologi kan? Saya mau ngejelasin kurikulum gimana ke teman-teman. Kalau nggak ada infocus, kalau nggak ada laptop, kalau nggak ada wifi, iya kan? Nggak ada link, sangat bantu banget. Kan? Terus ada AI segala macam kan? Kita gampang untuk, Website biasanya. iya, semua serba web segini, semua link. Kita sekarang ini aja di ruang guru kan kita infocus aja nggak pakai sokan, langsung pakai link kan? Semua serba Bluetooth. Iya, sangat jadi gampang. Serba digital. Udah nggak usah babak kabel lagi. Dari kabel lagi. Ada smart box kan, yang TV besar udah ada. Jadi udah gampang. Sangat perannya. Ya, lanjutkan lagi ya Pak. Apakah ada kolaborasi antara guru dan dengan pihak lain untuk menyempurnakan pelaksanaan kurikulum? Ya. Tentunya kita kolaborasi tetap ada ya. Meskipun di sini ada saya, tapi kita kan kerja sama orang lain juga, manggil orang luar juga, biar nggak bosan untuk nambah ilmu teman-teman. Apakah terdapat pelatihan atau pendampingan khusus dari Dinas Pendidikan terkait implementasi kurikulum di sekolah ini? Ada secara berkala ya. Awal tahun, pas liburan, semesteran, biasanya ada pelatihan guru-guru untuk ngisi waktu libur buat pelatihan guru-guru. Lanjut lagi ya Pak. Apakah orang tua siswa turut dilibatkan dalam mendukung implementasi kurikulum? Jika iya, bagaimana bentuk keterlibatan? Ya, orang tua itu pada saat kita nyusun kurikulum pun diundang. Orang tua disampaikan bahwa ini ada kurikulum perubahan, disampaikan. Rapat ada dokumentasinya. Sekarang kita ada deep learning, sampaikan. Terus pada saat saya buat kurikulum pun orang tua tanda tangan. Ada berhadirnya, dilibatkan. Ini sedikit Pak, itu yang Dinas Pendidikan itu keterlibatannya kayak gimana Pak? Ya ini sebagai narasumber, sebagai kontributor materi pembelajaran, gitu. Karena dia kan yang berkewenangan kan, misalnya dia buku paket dia ngedrop kan dinas rekomendasi, narasumber juga dari dinas juga. Pak, lanjutkan Terima kasih Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Cynthia Wulandari. Mohon maaf adanya keterlambatan karena kedistraksi gitu ya, karena belum tahu jalannya gitu. Maaf banget ya Pak atas keterlambatan saya. Mungkin saya langsung ke pertanyaannya, sejauh mana adanya pengevaluasi internal terhadap penerapan kurikulum tersebut. Kalau evaluasi internal itu dari guru-guru sendiri, kita biasanya gini, materi-materi tertentu ada yang padat materinya kan, guru-guru kesulitan ulangan nggak berhasil, biasanya kita dipersingkat materinya. Jadi dari guru sendiri yang apa sih yang merevisi materinya sesuai dengan kebutuhan siswa, itu aja. Kalau internal. Maaf sudah. Tapi dalam pengupayaan mengefektivitaskan kurikulum tersebut itu dengan cara apa Pak kalau di sekolah ini? Apakah ada keterlibatan dari kedinasan atau hanya dari supervisi disiplin? Ya. Kurikulum itu kan dibuat dan diterapkan otomatis keterlibatan semua aspek. Dari mulai pihak sekolah, orang tua, komite, dinas pendidikan, sampai ke kementerian. Semua terlibat di dalamnya. Karena kurikulum itu kan namanya kan jantung sekolah. Ya sekolah kan nggak mungkin kalau nggak ada kurikulum kan. Dan kita pun pakai kurikulum harus dipantau oleh pemerintah. Gitu. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwasanya
oleh pemerintah. Apakah dari pemerintah tersebut menjadi hambatan untuk menjalankan kurikulum di sekolah tersebut? Justru dengan dipantau itu kita lebih waspada, jadi tidak ada, bukan hambatan. Justru sebagai motivasi buat kita lebih baik lagi menjalankan kurikulum. Kalau untuk mengatasi hambatannya bagaimana Pak? Kalau adanya terhambatan gitu? Tidak ada hambatan yang berarti sih. Kalau untuk kurikulum itu tidak ada. Karena kita kurikulum ini kan kalau misalnya ada masalah pun pasti ada musyawarah, diskusi. Itu. Kan tadi keterhambatan ya, tapi kalau kelebihan dari kurikulum yang dilakukan di sekolah SDN Enteng Agung 07 ini apa? Kelebihannya kelebihannya kalau kurikulum sekarang kan lebih simpel aja dari yang dulu, karena banyak materi-materi yang dipangkas, jadi guru ngajar lebih enak, itu aja. Jadi nggak terlalu tebal materinya, buku pun tipis, anak-anak pun juga ulangan nggak terlalu beban, itu aja. Berarti nggak terlalu fokus pada terlalu buku gitu. Iya. Kayak kemarin kan bukunya masih banyak yang emang kurikulumnya. Iya. Guru pun juga bingung. Bingung, gitu, sekarang dalam tipis, mengolah nilai. enak sekarang. Mungkin tipis-tipis. Itu keunggulannya kurikulum sekarang. Tapi guru bisa mengembangkan. Gitu. Tapi dalam strategi mengembangkan kurikulum PM pendidikan mendalam, Pembelajaran mendalam. Iya, pembelajaran mendalam itu seperti apa Pak Aldi? Ya. Penerapan pembelajaran mendalam di sini guru-guru ya mulai membuat RPP ya. Namanya RPP itu rencana pembelajaran mendalam. Otomatis guru di situ kan mengajar menggunakan prinsip PM itu yang berkesadaran, gitu kan ya. Apalagi itu bermakna dan menggembirakan gitu. Jadi itu aja prinsip-prinsipnya. Terus juga guru juga mengajarkan harus mengandung aspek 8 dimensi profil lulusan. Terus ada lagi kerangka PM itu kan ada yang memahami, merefleksi dan mengaplikasi, itu sudah terapkan semua dari semua mata pelajaran. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kalau misalnya tahap kesadaran itu apa sih? Berarti udah sadar dulu. Karena itu hari ini mau belajar, harus fokus dengan pelajaran. Apa itu bermakna? Berarti anak harus paham dong. Kenapa dia harus belajar ini? Apa sih buat dia ke depannya kan? Apa sih manfaat buat dia pelajaran tersebut? Ini mereka betul-betul senang dengan pelajaran hari ini. Contohnya ya. Cukup? Mungkin itu saja Pak. Nanti boleh saya minta instrumen Pak untuk kurikulum yang sekarang sedang diterapkan. Di ruang sekolah ya. Kamu bilang. Kapan udah ambil? Paling hari ini boleh nggak Pak? Maksudnya buat di fotokopi dulu, Oh, nanti dikembalikan. Ada nggak? Kalau pas sekolahnya lagi ini. Ntar ya saya cari dulu ya. Cukup itu aja. Oke, Pak. Mungkin kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka? Boleh dibuka. Assalamualaikum. Misi Bapak izin. Bapak izin mau videoin.
Sekian observasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.